Hai, 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 ketemu lagi di Anis Lego Channel. Kali ini sekedar menceritakan keresahan-keresahan. Bagaimana ya tanggapan Anda terkait dengan topik yang saya akan sampaikan? Memang judul yang saya sampaikan di situ adalah uh, jangan munafik. Tapi sesungguhnya bahwa tema atau judul ini muncul karena ada sebuah keresahan yang saya ingin ceritakan. Beberapa dari teman-teman saya atau sesama pendeta lah ya, ini seperti itu. Mereka sudah beralih dari profesi mereka sebagai hamba Tuhan dan rupanya ingin mencari sebuah batu loncatan atau sebuah karir baru, entah itu disebut sebuah pelayanan, pelayanan publik atau pelayanan yang bisa dikatakan multifungsi. Tapi nanti kita akan coba membahasnya dengan dasar firman Tuhan supaya memang tidak sekedar hanya berargumentasi atau menyampaikan persepsi, tapi bagaimana dengan landasan firman Tuhan yang sesungguhnya Alkitab juga mengajarkan untuk seseorang jangan sampai bertindak munafik atau berbuat munak di depan orang dengan sebuah kasus yang ingin saya sampaikan. Nah, di dalam Alkitab itu terdapat dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 itu berbicara tentang seorang rasul yang menuliskan hampir sebagian besar dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini bertemu dalam satu momentum bersama dengan Rasul Petrus yang di dalam kata firman Tuhan di situ disebutkan bernama Kefas. Ya, Kefas adalah Petrus itu sendiri. Nah, yang menjadi sorotan adalah Paulus mengatakan kepada Petrus, mengapa engkau bersikap munafik? Sifat munafik itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kenapa sampai Paulus berani mengatakan ini? Karena dia mendapati Petrus lagi duduk makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi. Karena Petrus adalah seorang Yahudi. Ditambahkan lagi karena orang non-Yahudi itu adalah mereka yang tidak bersunat. Inilah yang menjadi adat istiadat orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sehingga sangat ditentang melalui adat dan budaya bahwa tidak boleh duduk makan bersama-sama dalam sebuah jamuan. Petrus pada perikop ini akhirnya mengundurkan diri dari jamuan makan itu karena sahabat sepelayanannya adalah Yakobus datang bersama dengan beberapa orang, tiba-tiba berada di satu kelompok itu, dan Petrus rupanya mengundurkan diri supaya jangan sampai dia terlihat duduk bersama-sama dengan orang non-Yahudi atau orang yang tidak bersunat. Seketika itu Paulus melihat hal itu dan Paulus menentang keras. Alkitab yang saya pegang dan saya baca, ayat 14 berkata begini, tetapi waktu kulihat, kulihat ini yang dimaksudkan adalah Paulus yang melihat Petrus, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua. Artinya Paulus langsung berbicara di depan Petrus dan orang-orang pada waktu itu. Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, dalam adat istiadat mereka, kalau kau seorang Yahudi, bagaimana engkau hidup seperti orang kafir? Duduk makan bersama dengan mereka yang tidak bersunat itu. Dan bagaimana kita bisa menarik orang masuk ke dalam golongan kita kalau kita sendiri sudah ditarik orang masuk ke dalam golongan mereka. Inilah yang menjadi perhatian daripada Rasul Paulus. Ya, ayat 13 sebelumnya berkata dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Artinya ada teman Petrus juga yang berlaku sama seperti Petrus. Siapakah dia? Dia disebut Barnabas, ya, dalam ayat ini disebut sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ini ternyata bahwa kenapa kita tidak boleh munafik atau jangan munafik, karena Paulus sendiri menentang keras sikap daripada Petrus yang melakukan hal itu. Ya, memang sudah ketahuan salah, tetapi Petrus supaya ingin menyembunyikan supaya
Jangan sampai kesalahannya itu diketahui, tetapi Petrus sudah lebih dahulu mengetahui sikap Petrus itu. Nah, hal ini menjadi sebuah dasar pembelajaran sebagai seorang Kristiani atau seorang Kristen. Marilah bersikap sebagaimana kita sebagai anak-anak terang atau dengan Injil kebenaran firman Tuhan itu. Jangan sampai kita bersikap munafik. Hal-hal ini merupakan keresahan saya hari-hari ini karena sesuai dengan apa yang saya rasakan bahwa banyak pendeta-pendeta sudah masuk terjun ke dunia politik yang sebenarnya itu bukan ranahnya dia. Karena bayangkan pendeta kita sekolah 4 tahun, 6 tahun, sampai 8 tahun mungkin untuk sampai gelar yang lebih maksimal, doktor ataupun profesor. Tetapi jika kita tidak mengetahui sebuah ilmu atau sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang perpolitikan, maka jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya dan kita tidak tahu berbuat apa-apa di sana. Mungkin ada yang berkata, sudah tidak ada orang benar di parlemen untuk menyuarakan suara kebenaran. Ya kalau itu tidak ada suara kebenaran, maka engkau harus menjadi pemberita suara kebenaran itu. Engkau harus menjadi seorang yang menyatakan kebenaran. Jika mereka salah, maka kita harus tuntun mereka. Jangan sampai kita jadi sama seperti mereka. Karena dunia politik itu bukan adalah dunia yang salah juga. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi perpolitikan yang ada di Indonesia tentu membutuhkan respect, membutuhkan sensitivitas yang sangat tinggi. Sehingga jika si A berlaku tidak sepaham dengan partai, maka hal ini menjadi hal yang tidak baik di dalam perpolitikan. Semua tujuan politik itu artinya supaya bisa memanusiakan manusia. Ya, jadi ketika kita tidak tahu prinsipnya, lalu kita tidak tahu cara kerjanya, maka ini bisa saja menyeret kita masuk ke dalam golongan-golongan yang sebenarnya kita tidak paham prinsip-prinsip itu. Maka pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa share apa yang teman-teman ingin sampaikan di kolom komentar misalnya. Untuk bisa menanggapi hal ini, saya merasa bahwa ini merupakan keresahan gereja. Ya, merupakan harus sebuah keharusan gereja bersuara, tidak membiarkan para pendeta dan hamba Tuhan terjun kepada dunia politik yang sebenarnya akhirnya kita tidak fokus lagi kepada pelayanan, kita hanya memikirkan kepentingan-kepentingan politik praktis yang di dalam kaidah firman Tuhan sebenarnya hal itu diperuntukkan kepada mereka yang secara profesional menjalankan bagian-bagian kerjanya sesuai dengan panggilan mereka. Kita sebagai hamba Tuhan dalam Galatia pasal 2 juga menjelaskan bahwa bagaimana Petrus itu tidak bersikap positif. Ya, ini sisi lain dari Petrus bahwa dia akhirnya berlaku munafik. Hal ini tidak dibenarkan oleh Paulus. Pada pasal sebelumnya atau di perikop-perikop sebelumnya, Paulus itu seorang yang dikatakan pembunuh orang Kristen pada sebelumnya, tetapi dia menjadi percaya kepada Kristen, akhirnya dia menjadi seorang rasul. Nah, panggilan rasul ini akhirnya memuliakan Allah ketika orang melihat hal itu. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti politik, kita tidak mengerti, tidak memahami apa yang terjadi di dalam perpolitikan Indonesia, dan pada akhirnya kita terseret masuk, kita tidak tahu apa-apa, bahkan pada akhirnya kita terjerat kepada kasus-kasus hukum. Nah, ini tidak dibenarkan jika seorang pendeta yang seharusnya menyuarakan kebenaran, tetapi akhirnya terseret dengan tindakan-tindakan hukum. Hal ini menjadi awasan. Nah, ini keresahan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, semoga ini bisa menjadi diskusi panjang di kalangan gereja agar gereja memberi batasan-batasan kepada orang yang mau terjun kepada politik, tetapi harus ada hitam di atas putih dan harus ada pernyataan di mana gereja melihat hal ini sebagai sebuah jangka panjang di mana kaum-kaum profesional lah yang harus bekerja di situ. Kita hamba Tuhan tinggal mengarahkan, ya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan tidak mempermalukan nama Tuhan. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini menanggapi apa yang terjadi hari-hari ini. Nah, ini merupakan keresahan yang saya coba ungkapkan. Mari memberi komentar positif, membangun di kolom komentar jika Anda setuju. Jika Anda tidak setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan, silakan juga komentari apa yang saya sampaikan. Ya, sekian dan terima kasih sudah menikmati atau menyimak video saya.